pada video ini tuh aku tuh gak bakal bahas lebih lanjut, tapi aku bakal bahas secara khususnya aja, yaitu di bidang pendidikan, yaitu dunia kampus. Seperti yang kita ketahui, kami itu sangat penting ya, gak cuma untuk guru ataupun di luar dari kampus, tapi juga sangat penting untuk mahasiswa, karena sangat ternyata juga mahasiswa itu kurang mendapatkan hak yang layak. Nah, kenapa sih hak ini itu penting? Kampus itu bukan cuma untuk kita belajar akademik, tapi mahasiswa di kampus juga berhak untuk mendapatkan hak berpendapat, hak untuk hidup yang layak, terhindar dari pembulian, dan juga hak untuk dihormati. Nah, kita akan membahas lebih lanjut dari secara agak detail lebih lanjut. Nah, ayo kita mulai videonya. Stay tune guys. Selanjutnya itu kita akan membahas lebih lanjut terkait HAM. Pasti kita itu telah mengetahui prinsip atau pengertian dasar dari HAM. HAM itu merupakan suatu hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak dia lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Lalu HAM itu berlaku pada setiap orang tanpa memandang suku, ras, agama, ataupun latar belakang. Terdapat juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A sampai 28J, Indonesia itu telah mengatur dengan jelas hak asasi warga negaranya masing-masing. Misalnya itu adalah hak untuk hidup, hak untuk memiliki kehidupan yang layak, bebas, dan juga hak berpendapat, hak mendapat perlindungan, lalu hak untuk merasa aman, dan sebagainya. Dalam konteks yang dalam video ini yaitu tentang kampus. Jadi HAM ini juga sangat penting. Beberapa contohnya itu dalam kampus seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk menyampaikan pendapat kepada mahasiswa ataupun pada dosen ataupun petinggi kampus. Lalu hak untuk mendapat perlakuan yang adil dari dosen dan juga mahasiswa lain atau dari staf-staf yang berada di kampus. Dan juga hak atas privasi, hak atas tindak diskriminasi. Jadi, misalnya nih ada mahasiswa yang akan melakukan komplain ataupun mereka itu menyampaikan kritik terhadap sistem yang ada di kampus. Selagi mahasiswa itu menanyakan dan menjelaskan kritik dengan baik dan benar, mereka tuh memiliki hak untuk mendapat keamanan dan juga perlindungan untuk mendapatkan suatu feedback yang baik dari pihak kampus itu sendiri. Jadi HAM ini itu sangat relevan dan nyata banget guys untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama mahasiswa. Selanjutnya, HAM itu tuh nyata banget ya guys ya, terutama dalam kehidupan kampus. Misalnya tuh kayak saat kita menyampaikan pendapat dalam proses belajar mengajar di kelas, dan saat kita memilih organisasi yang akan kita mau seperti UKM ataupun organisasi seperti HIMA atau BEM atau yang lainnya juga. Lalu HAM ini tuh juga berguna saat kita meminta bimbingan kepada dosen. Nah, selanjutnya itu aku tuh akan memberikan contoh dialog percakapan saat kita melakukan HAM dalam kehidupan kampus. 1 hour later. Aku mau ngasih saran sih sebenarnya buat proses belajar mengajar yang dibimbing sama Pak dosen Bambang. Soalnya kayak apa ya, menurut aku tuh kayak kurang logis gitu loh, dan susah buat kita mengerti pembacaannya. Kalau ngasih saran sih itu hak kamu ya. Kalau misalkan sarannya juga baik, selama sopan dan logis juga ya, itu kan juga bagian dari kebebasan berpendapat. Iya sih ya, aku pikir juga aku tuh punya hak buat ngeluarin pendapat, tapi kadang aku tuh masih kayak gak berani gitu, padahal aku punya hak buat didengar juga ya sama orang-orang. Setuju, kampus itu kan tempat belajar, jadi bukan cuma buat nerima aja, jadi kita juga bisa nyampaikan pendapat, karena pendapat kita juga bagian dari HAM yang harus dijaga. Kayaknya kalau gitu mungkin pas pertemuan selanjutnya kali aku juga ngomong ya. Makasih. Jadi
guys, dari percakapan yang tadi udah kita lakukan, itu tuh termasuk salah satu peran HAM dalam menyampaikan pendapat, terutama pada kampus perkuliahan di mahasiswa, yang mana mahasiswa ini tuh takut untuk menyampaikan pendapat mereka kepada dosen masing-masing. Nah, itu tuh dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa tersebut agar dapat menyampaikan dengan baik apa yang dia inginkan sesuai dengan HAM yang berlaku. Nah, pada segmen ini, segmen 4, aku akan menjelaskan terkait kendala-kendala yang terjadi dalam drama yang akan ditampilkan nanti. Jadi, masih banyak kendala dalam penerapan HAM di kampus, seperti takut untuk menyuarakan pendapat masing-masing, lalu diskriminasi, kurangnya pengetahuan tentang HAM, dan juga tekanan dari organisasi atau bahkan kadang ada dari dosen juga. Nah, selanjutnya aku akan memberikan contoh gambaran drama tentang takut nilai jelek. Stay tune ya guys. 2 hours later. Lo tadi setuju nggak sama tugas kelompok itu? Sebenarnya setuju ya, tapi gue takut ngomong. Sama. Padahal itu sebenarnya kita punya hak buat bersuara. Iya makanya. Selanjutnya, pada segmen kelima, ini merupakan segmen yang berisikan tentang solusi dari kendala tersebut. Nah, aku akan menjelaskan beberapa solusi dari kendala HAM yang telah kami sampaikan pada drama sebelumnya. Dan aku juga akan memberikan gambaran berupa drama lagi dalam segmen ini. Nah, beberapa solusi untuk kendala HAM di kampus itu adalah edukasi tentang HAM, lingkungan kampus yang terbuka, dukungan mahasiswa, dan mahasiswa juga bisa aktif dalam forum mahasiswa. Nah, kita sudah sampai pada tahap terakhir nih. Aku akan membahas tentang kesimpulan dari penjelasan dan drama-drama yang telah aku sampaikan tadi, dan juga teman-temanku yang memerankannya. Kesimpulannya, HAM itu bukan cuma teori besar, tapi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pada kita yang menjalankannya sebagai manusia. Kita itu punya hak untuk didengar, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk diperlakukan dengan adil, hak untuk dihargai, dan HAM itu bisa dilihat bagaimana kita bebas untuk menyampaikan apa yang kita inginkan kepada khalayak dan banyak orang. Lalu perlakuan yang kita dapatkan dengan adil, dan juga lingkungan yang kita tinggali. Di lingkungan itu kita mendapatkan HAM dengan baik apabila kita terbebas dari tindak diskriminasi. Lalu kampus itu tempat untuk kita tumbuh. Selain untuk kita belajar secara akademik, kita juga mengasah soft skill kita, terutama pada kasus HAM ini, yang dimana di kampus itu kan kadang kita tuh suka mendapat kurangnya HAM dari berbagai pihak. Nah, di sini itu tempat kita untuk menyampaikan pendapat kita harus lebih berani dan mengembangkan HAM dengan sebaik-baiknya. Dan mari kita menjadi warga negara yang sadar akan hak dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Three hours later. Monik, kemarin aku sempat dimarahin tahu waktu kegiatan organisasi. Soalnya aku sebagai ketua minta maaf deh kalau misalkan itu bikin kamu gak nyaman. Justru kita pengen dengar pendapat kalian aja sih. Kayak kalau misalkan semua pihak mendengar, kita jadi nggak perlu takut untuk berpendapat. Gimana kalau misalkan kita bentuk forum aspirasi mahasiswanya mulai sekarang? Ide bagus, boleh? Nah teman-teman, kita udah sampai nih pada sesi terakhir, yaitu segmen 7. Segmen ini aku akan memberikan saran serta ajakan untuk kalian semua, yang dimana kalian tuh jangan takut untuk menyuarakan pendapat kalian sendiri, apalagi soal hak kalian sendiri guys. Mulai sekarang,
patut dan coba untuk kalian jalankan, berani bersuara dan juga mendukung teman yang akan menyampaikan pendapat. Oh ya, untuk menyampaikan suara itu harus dilakukan dengan sopannya dan sesuai dengan etika. Lalu bangun dukungan yang saling menghargai, baik sesama teman, saudara, guru, ataupun yang lebih tua, lebih muda. Kepada siapapun kita tuh harus saling menghargai. Lalu pahami tanggung jawab, bukan cuma pada hak aja ya guys. Nah, kampus itu juga merupakan tempat yang ideal dan adil terbuka untuk kita semua mengembangkan kemampuan kita dan juga mengembangkan kan dengan baik dan benar. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang telah aku sampaikan tadi dapat membantu kalian untuk terhindar dari terjadinya pelanggaran HAM. Sampai jumpa. Baby, you, oh, oh, you, oh, oh, you, oh, oh, yeah. You, oh, oh, you, oh,